Halo, selamat malam teman-teman MS Trade and Investment. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Pada kali ini, saya akan melanjutkan ulasan lagi tentang Antam ya. Aneka tambang yang selama 3 hari ini ARB terus, teman-teman ya. ARB terus. Oke, kita akan lihat ya. Di sini kita akan lihat dulu. Saya switch ke aplikasi dulu ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di aplikasi Mirai yang saya gunakan ini. Di sini Antam sudah 2 kali ARB teman-teman ya. Tetapi kalau dari tanggal 15 dia sebenarnya sudah ada penurunan ya. Sudah ada penurunan dan hari ini juga ini adalah ARB kedua ya. Oke. Kita kembali ke Chrome lagi teman-teman ya, karena ini di sini saya tadi mau memperlihatkan penurunannya. Oke, di dalam Chrome kita akan lihat. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan menggunakan Fibonacci retrace dari tren naiknya ya, swing low. Dari tren naiknya, swing low di sini kita tarik ke atas ya. Kita tarik sebentar. Sebentar saya delete semua dulu ya, oke. Saya akan turunkan dulu. Ya, kita tarik dari sini swing low ini. Kayak ke sini. Ya. Jadi di dalam pergerakan Antam yang sudah saya sampaikan kemarin dari swing low-nya di sini ya. Kemudian sampai swing ke sini sambil teman-teman mengulang tentang Fibonacci ya. Turun hari pertama ARB kemarin, hari ini ARB juga. Memang saya bilang kemarin perlu sekitar 2 kali untuk mencapai retrace 38,2% teman-teman ya. Nah, kita akan lihat besok kita akan lihat apakah dia ada perlawanan ya teman-teman ya. Kalau besok mantul di 38,2 ya kemungkinan besar Antam akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi seandainya besok masih turun lagi ARB, kemungkinan tahanan berikutnya adalah di sekitar 2200-2300 itu di retracement 50. Dan dari situ ada kemungkinan juga dia akan mantul seperti itu teman-teman. Jadi di dalam tren naiknya itu dia akan turun bisa sampai 38% ataupun setengah persen ya dari kenaikannya yang di bawah itu. Dan kenaikan yang di sini ya, saya ngitungnya Fibo saya dari situ. Ya, jadi sekitar 200-an persen ya, dia akan kemungkinan turun ke 38 sampai 50. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat kalau kita lihat di dalam broker summary-nya dari Antam ya. Saya akan menggunakan aplikasi lain. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi HOT ya. Saya switching dulu. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi HOT. Kalau di dalam aplikasi HOT ini, teman-teman ya, hari ini kalau di aplikasi ini terlihat dia imbang teman-teman, karena ini belum dihitung net buy dan net sell dari broker ya. Oke, di sini kita lihat hari ini over masih cukup tebal teman-teman ya. Overnya itu di 2 juta lot ya, 2 juta lot. Sedang yang telah dan atau transaksi yang udah terjadi itu sekitar 3 juta. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan keseharian dari volume Antam ini masih kecil teman-teman ya. Artinya gini, biasanya Antam itu kan bermain sebelumnya kemarin di 14.000, 14 juta, 12 juta, 11 juta seperti itu. Sebenarnya tinggi, cukup tinggi seperti itu. Sebenarnya orang menjual segini ini masih belum apa-apa dibandingkan orang yang membeli kemarin gitu seperti itu. Ini analisa singkat saya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya juga volumenya juga
nggak besar teman-teman ya, nggak besar. Saya juga tahu ini karena juga guyurannya juga, maksud saya juga orang nggak bisa jual semuanya. Ini pun di dalam Bitover seperti ini saya juga melihat ini kemungkinan masih ada yang belum pasang order ya, seperti itu. Saya juga masih ada Antam teman-teman. Saya masih ada tapi ya nggak banyak. Sisa-sisa yang seharusnya saya keluarin tapi nggak bisa kejual ya. Even pagi ini tadi saya juga nggak bisa menjualnya. Ya karena online trading saya juga agak berat tadi. Jadi saya masih keep, besok saya lihat saya mau kurangin posisi juga seperti itu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya dari sisi ini, di sisi volume orang yang pasang ini, seandainya ini udah pasang semua sebenarnya ini masih kecil dibanding transaksi hariannya Antam. Ya seperti itu. Yang kedua adalah kita akan melihat di MNC teman-teman ya. Kita gunakan aplikasi MNC. Nah, di aplikasi MNC ini, di sini kelihatan teman-teman nih broker yang menjual itu adalah YP, CC, PD, NI ya. Ini boleh dibilang broker retail ya teman-teman, dengan average harga jualnya adalah sekitar 27 semua ya, di sekitar 27. Dan kemudian broker yang membeli adalah AK RXDR ini dia apa ya? Bukan broker yang umum dipakai untuk retail teman-teman ya. AKRX seperti itu. Jadi ya bolehlah kita berharap besok ada pullback dari Antam ini teman-teman ya. Karena saya juga ada posisi juga. Ya cuman teman-teman juga mesti ini aja ya, mesti mengamankan posisinya masing-masing aja. Kalau memang posisinya terlalu banyak, saya yakin kondisi penurunan Antam yang cukup dalam ini tentu akan membuat yang namanya ini teman-teman, yang membuat yang namanya resistan volume. Artinya begini. Jadi ketika saham ini naik, ada yang beli kan, naik, ada yang beli, naik, ada yang beli. Tetapi di sini kan ada sekumpulan orang yang masih nyangkut teman-teman ya. Orang yang masih nyangkut. Jadi misalkan ada orang yang beli di area sini, ini saya gambarkan aja seperti ini, sekumpulan orang di sini. Ada lagi yang ikut membeli juga di area sini, misalkan seperti itu. Ya. Terus kemudian misalkan besok Antam gerak, ya, misalkan dia mantul di sini. Di sini ya. Saya yakin besok tetap ada perlawanan orang menjual, seperti itu. Itu seperti halnya kalau terjadi tadi di saham-saham apa ya? Saham ya banyak, hampir semuanya saham tadi terjadi perlawanan teman-teman. Perlawanan dalam arti orang-orang yang pegang di atas itu ketika harganya mencapai harga dia akan menjual dulu. Itu membentuk satu resist volume atau volume orang-orang yang nyangkut yang akan menjual ketika saham tersebut sudah mencapai harga dia. Kecuali dia melakukan average down, harga dia di bawah dan dia kemungkinan besar untuk melakukan sell adalah kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan yang sangat pesat untuk Antam seperti ini, ya saya percaya pasti sebagian orang juga menggunakan margin ya. Saya juga kadang menggunakan margin. Dan dengan kondisi kemarin turun ARB 7%, hari ini 7%, kemungkinan belum bisa keluar semua ya. Jadi tentu akan kalau melewati masa T+4 akan dikenain for sale teman-teman. For sale itu dipaksa jual pada harga berapapun. Nah kalau misalkan besok for sale itu masih juga belum habis ketika harga menyentuh ARB, bisa jadi hari besok ARB dan besoknya masih ARB lagi. Sampai kira-kira volume itu habis atau sampai kira-kira orang-orang itu pada store margin ya, maksudnya store dana, seperti itu. Seperti itu yang mungkin teman-teman. Itu juga terjadi juga di saham-saham lain, saya percaya juga. Seperti agro juga sama ya. Ini sangat mungkin ini orang mau keluar dulu. Saya juga masih ada barang ini 50% ya. 50% saya masih hold 50%. 50%-nya udah saya jual. Seperti itu. Saya juga ada kepentingan harus keluar di saham ini ya. Karena terus terang porto saya kan juga ketarik saham seperti ini. Kalau dia kondisi seperti ini ya mau tidak mau saya amankan profit juga seperti itu ya teman-teman ya. Karena kondisinya ARB 7% dan sekali udah ARB udah kelok seperti itu. Ini terjadi juga di tadi Antam di
Agro ya. Kemudian kita cek juga temennya Antam, Tins. Tins masih sama teman-temannya dan model-modelnya juga sama. Kemungkinan di 50 itu ya mungkin sekali ARB besok kita lihat. Untuk Tins kan kayaknya tidak se-euforia Antam, tapi kenaikannya nggak kencang Antam, dia ada konsolidasi yang cukup terbaca seperti ini ya. Kemudian kalau Inco lebih ini lagi, dia lebih nggak se-euforia Antam lagi seperti itu, tapi sama juga mengalami penurunan teman-teman ya. Oke, kemudian saham lain ya. Saham lain BBKP. Nah, BBKP sebenarnya hari ini saya trading tadi teman-teman ya. Untuk secara tape reading tadi sebenarnya dia udah cukup bagus naik, tapi menjelang tutup itu ada berita yang baru keluar ya. Dan langsung ARB teman-teman ya, langsung ARB. Oke, kita lihat besok. Kemudian untuk BJTM, nah ini kenaikan yang pesat itu dibalas dengan 2 kali red Marubosu teman-teman ya. Marubosu ini Marubosu Black, ini juga Marubosu Black. Artinya apa? Marketnya pede sekali untuk sell barang ini. Ya, saya belum masuk. Saya memang bilang kemarin ini saham saya pantau. Oke lah, kalau gitu berarti saya nanti mulai ada demand ya di area sini saja sekalian. Nawarnya agak rendah aja sekalian. Tapi kayaknya kalau 7% ya dia masih perlu 2 hari untuk nyampe di area 700-an ya, berarti area lamanya dia teman-teman, seperti itu untuk BJTM. Kemudian untuk BBRI saya rasa nggak ada masalah ya. BBCA juga nothing problem. Bank-bank leading nggak ada masalah semuanya. Ada yang bertanya kenapa bank blue chip kok tidak di for sale gitu. Ya jadi begini teman-teman. Ini kan mungkin teman-teman ini yang banyak membeli Antam, Inco, Tins, kemudian Agro. Seperti itu kan mencari saham-saham yang katalisnya bagus. Jadi terus terang saham-saham yang seperti itulah yang diburu gitu. Kalau saham-saham yang BRI, BCA, BMR ini kan jarang diambil oleh teman-teman yang suka saham-saham trending. Jadi cenderung mereka nggak memiliki saham tersebut. Jadi nggak kena ya nggak kejual lah seperti itu kan. Bisa jadi teman-teman yang megang farmasi masih margin, terus jualnya kan nggak bisa, sama farmasi nggak bisa dijual. Nah, saham farmasi nggak bisa dijual ya, akhirnya saham yang ada di Porto dijual. Contohnya adanya Adikarya, Wika, PTPP, WSKT misalnya. Itu kan lagi trending SWF juga. Ya itu terpaksa dijual, jadinya turun. Padahal sebenarnya saya ngincer juga saham-saham SWF ya. Adikarya, Wika, PTPP, WSKT seperti itu. Kayak Adikarya saya kemarin terpaksa saya keluar dulu teman-teman. Padahal sudah profit ya lumayan lah. Saya keluar dulu. Dan hari ini turun lebih dalam, saya masuk lagi teman-teman. Dan nggak kuat saya terkena stop loss lagi. Sore tadi saya ngambil di ARB-nya. Seperti itu. Jadi saya hanya mau maintain aja. Kalau saya nggak keluar, loss saya akan besar. Jadi saya maintain aja, saya keluar kemarin dan saya buyback tadi. Ya semoga besok pergerakannya bagus. Saya coba cek ya. Adikarya. Nah hari ini kan ARB teman-teman ya. Tapi ya agak-agak inilah teman-teman agak-agak apa ya santai karena ini juga banyak konsolidasi. Semisalkan turunnya parah ya kemungkinan di area sini teman-teman ya masih ada inilah ada tahanan banyak orang masuk di area sini lah seperti itu. Saya melihat di sini ada banyak konsolidasi untuk AD. Di sini juga sebenarnya udah cukup aman teman-temannya tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau dibawa turun dulu tapi masih dalam koridor tren naiknya seperti itu teman-temannya. Oke, kemudian kalau temannya Adi temannya Adi Wika. Ya Wika udah nyentuh di sini teman-temannya, nyentuh di MA20. Nah, kita lihat besok apakah dia turun lagi ke bawah. Ya. Turun lagi ke bawah, ya mesti waspada teman-teman, udah breakdown MA20 apalagi kalau MA5-nya udah breakdown MA20, dia bisa sementara akan turun dulu ke bawah. Kalau WSKT masih oke bentuknya teman-teman ya, masih jauh lah dari MA20-nya. Tuh. PTPP juga hampir dekat ya. Kalau Adikarya masih jauh lah. Adikarya sama
WSKT yang masih jauh ya. Kalau yang Wika dia udah deket sekali, PTPP juga udah deket. Jadi waspada aja seandainya harga crossdown MA 20-nya. Seperti itu. Kemudian untuk keras teman-teman dia besok itu kalau misalkan turun dalam ada kemungkinan dia nyampe di retrace 50 ya. Retrace 50 tuh mungkin perlu sehari lebih teman-teman ya. Besok baru nyampe retrace 38%. 38% baru kemudian kalau misalkan besoknya lagi turun lagi itu di area 64. 64 tuh maksudnya area setengah persen tuh area retrace teman-teman. Area retrace 50 tuh ada konsolidasi di sini. Karena saya masuk terakhir adalah di area sini teman-teman ya. Keras. Jadi kalau mau dibawa turun ya kebetulan lagi nggak ada barang ya saya akan tertarik untuk membeli di area-area retracement 50 lah seperti itu. Kalau di 61 udah jelek, chartnya udah jelek sekali. Jadi kalau misalkan dia naik ya dari 0 ke sini ya seperti itu. Tapi kemudian retrace-nya nyampe 60 ya udah di bawah 60 udah jelek lah. Kira-kira ya di 50-an lah seperti itu teman-teman ya. Itu untuk keras. Untuk breeze teman-teman ada yang nanya juga. Ini juga masih perlu dia kira-kira mencari pondasi teman, pondasi yang bagus untuk dia konsolidasi ya. Kita lihat di sini nggak ada konsolidasi yang kuat teman-teman. Yang ada dia di area ini adalah area konsolidasi. Jadi kira-kira di 2300. 2300 ya. 2300 swing low, swing high. Kalau kita lihat di sini ini nggak pas. Kira-kira swing high low tarik dari sini. Kira-kira dari sini lah teman-teman. Ya kira-kira di 50 itu di 27 teman-teman. Di 27 untuk breeze. Berarti perlu 2 kali ARB lagi untuk nyentuh itu. Tapi kita nggak tahu juga besok mau lari atau mau seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk KF. Ya, saya belum bisa ini ya. Karena KF masih sama planningnya. Jadi area 5.400 dilewati. Jadi kemungkinan akan ke demand yang kedua di 4.000 sampai 4.400 ya. Untuk enough juga sama. Ya. Jadi ini demand yang pertama diperkirakan ada di sini dia ditembus. Jadi kemungkinan akan bermain di sini juga bisa ya. Ini di 46 tapi kayaknya lebih cenderung kuat di area sini dia akan konsolidasi. Timbulnya demand orang untuk membeli seperti itu teman. Di 4.000 ya. Itu harga yang awal-awal konsolidasi dulu. Dan saya untuk KF ini udah nggak berani lagi masuk di atas 6, di atas 5.000. Kemudian untuk IRA saya belum tahu dasarnya, konsolidasinya demand-nya masih di sekitar 1.500-an. Kemudian untuk TSPC saya tadi cut loss terpaksa. Saya ada 20% posisi atau 1/5 posisi saya baru masuk. Terpaksa saya keluar dulu ya. Untuk mengamankan posisi. Besok kita lihat, ini kayaknya akan terbentuk demand lagi. Untuk TSPC itu di area sini. Ekstrim memang pergerakannya teman-teman ya, TSPC. Tidak apa-apa, untuk sementara kita cut loss dulu. Saya cut loss dulu untuk mengamankan modal saya dulu. KLBF juga sama, dia masih akan bermain di harga-harga awalnya. Untuk batubara teman-teman cenderung turun semua ya ini. Nggak kuat naik, cenderung turun. Nah ini di support yang terpetakan itu sebenarnya untuk batubara ini dia ada perlawanan teman-teman ya. Terlihat dari candlenya yang tidak full Marubozu hitam, tapi ini candlenya juga doji dan
cenderung ada perlawanan seperti itu ya. Untuk Indi harusnya hari ini naik, tapi ya sama dia doji juga. Jadi untuk saat ini teman-teman untuk trading itu teman-teman mesti siap mental untuk TP ya, take profit. Karena ya pergerakannya seperti ini, kalau doji seperti ini kan turun, naik, turun lagi ke tengah seperti itu. TMG juga sama dengan Adaro tadi ya. Nah ini untuk perusahaan gas tadi sempat tinggi ya. Kemarin sempat tinggi terus opening turun dalam ya. Ya sementara saya nggak tahu untuk pergerakan pegas ini boleh dibilang konsolidasi di area yang cukup lebar teman-teman ya. Saya hindari dulu untuk masuk pegas. Ini Elsa yang kemarin saya beli, saya cut loss dan saya buyback kemarin, tapi saya cut loss lagi, saya cut loss di sini. Hari ini turun, sebenarnya sudah mulai ada perlawanan, tapi ya kita lihat dulu lah karena ada kemungkinan juga dia bisa sampai ke 400-an teman-teman ya, 400-an masih mungkin juga seperti itu. Tapi ini perlawanan sudah mulai terlihat teman-teman. Kemudian Medco bentuknya mirip ya dengan Elsa, masih bermain aja di area situ. Era sebenarnya bentuknya bagus. Ini saham incaran saya, tapi kalau ada yang lain saya biasanya akan milih yang lain dulu. Nah untuk tadi saya sempat trading Excel teman-teman. Ya ini teman-teman, Excel sempat turun dalam, saya mantau. Saya 2 kali trade untuk Excel, tapi terakhir saya buang aja karena secara bid over dia cenderung apa ya istilahnya, makan kanan makan kiri. Jadi saya lepas aja 2 kali posisi dan alhamdulillah bisa profit ya. Kemudian untuk Telkom saya kurang tertarik. Untuk Indosat, Doji teman-teman ya, tadi sempat naik saya lihat. Ini penurunan Indosat ini nyampe di retrace 23. Kalau misalkan dia turun di 48 ya 38 atau 50, saya tertarik untuk mulai mengkoleksi Indosat lagi teman-teman. Kemudian apa lagi teman-teman? Kayaknya saya rasa udah cukup ya. Oke teman-teman, ini untuk harga emas hari ini naik 3,45 ya. Semoga besok ada sentimen untuk Antam ya teman-teman ya. Untuk harga nikel sih stagnan di situ. Jadi ya semoga aja untuk besok ada inilah market yang mulai membaik sehingga kita bisa melepaskan posisi-posisi yang nyangkut dulu. Sementara jangan pikirkan profit dulu, pikirkan bagaimana menyelamatkan modal kita dulu. Karena profit-profit yang ada justru terseret karena posisi yang nyangkut, atau karena kita nggak bisa jual, atau karena kita memiliki saham-saham yang nyangkut seperti itu teman-teman ya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.